Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Paramudia Education Center yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK tahun 2020 untuk profesi Asisten Junior Teknisi Akuntansi jenjang 2 KKNI. Dalam pelaksanaan program Pendidikan Kecakapan Kerja tahun 2020 ini, kami juga bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP Akuntansi Triatma untuk melakukan asesmen terhadap pencapaian kompetensi dari peserta didik kami. Tahun ini kami bekerja sama dengan beberapa IDUKA, yang sebagian besarnya dan keseluruhan dari IDUKA kami ini bergerak di bidang jasa keuangan yang terdiri dari badan usaha milik desa dan juga koperasi simpan pinjam dan juga koperasi jasa. Sehingga dalam praktek dan juga materi yang kami berikan itu lebih banyak menggunakan studi kasus dan juga praktek mengenai pelaporan keuangan di badan usaha milik desa dan juga koperasi simpan pinjam yang kebetulan memiliki standar akuntansi yang relatif sama. Baik, dalam pencapaian unit kompetensi untuk asisten junior teknisi akuntansi jenjang 2 KKNI ini terdiri dari 7 unit kompetensi, yaitu yang pertama adalah penerapan prinsip praktek profesional dalam bekerja, kemudian yang kedua penerapan praktek K3 di tempat kerja, kemudian yang ketiga adalah memproses entry jurnal, yang keempat adalah memproses buku besar, yang kelima adalah menyusun laporan keuangan, yang keenam adalah mengoperasikan paket program pengolahan angka atau spreadsheet, kemudian yang ketujuh adalah mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unit kompetensi yaitu entry jurnal yang disampaikan oleh saya sendiri yaitu Dr. Komang Agus Rudi Itra Laksmana MM. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan definisi dari akuntansi. Akuntansi itu sendiri merupakan seni mencatat, mengklasifikasikan dan juga mengikhtisarkan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi guna menyampaikan informasi tentang keadaan suatu entitas atau dalam suatu perusahaan kepada stakeholder. Jadi pada intinya akuntansi itu merupakan suatu proses pencatatan dan juga pengelompokan atau pengklasifikasian, dan yang terakhir adalah mengikhtisarkan transaksi-transaksi tersebut ke dalam bentuk laporan keuangan yang nanti akan digunakan oleh stakeholder untuk membuat suatu keputusan di dalam suatu perusahaan. Nah, sesuai dengan definisi itu, maka siklus akuntansi itu terbagi ke dalam 3 dan nanti terakhir adalah 4 siklus, ya. Yaitu yang pertama adalah siklus akuntansi pencatatan. Nah, dalam siklus akuntansi pencatatan ini itu dimulai dari terjadinya transaksi dalam suatu perusahaan. Seluruh bentuk transaksi itu harus didokumentasikan ke dalam bentuk bukti transaksi. Apakah itu nota, kwitansi, cek, biljet, kemudian berbagai bentuk bukti transaksi. Misalkan lagi contohnya seperti nota debit, nota kredit, dan lain sebagainya. Nah, seluruh bukti transaksi itu kemudian akan dilakukan proses entry ke dalam jurnal atau pencatatan ke dalam jurnal. Nah, ketika proses ini sudah diselesaikan, maka proses yang kedua adalah melakukan klasifikasi atau pengelompokan ke dalam buku besar masing-masing akun atau posnya, ya. Sehingga di dalam proses pencatatan di buku besar ini maka akan diketahui berapa posisi saldo masing-masing akun atau pos yang terkait dengan transaksi tersebut. Nah, ketika sudah dilakukan proses pencatatan dan juga pengklasifikasian, maka yang ketiga itu adalah proses pengikhtisaran ke dalam bentuk neraca percobaan. Nah, biasanya dalam proses penyusunan neraca percobaan ini akan dibantu dengan pencatatan berupa neraca lajur. Nah, sehingga ini akan bisa digunakan untuk dalam proses meng-cross-check apabila ditemukan beberapa transaksi yang harus dilakukan proses penyesuaian. Nah, kemudian setelah ketiga siklus akuntansi ini dilakukan dengan baik, maka yang terakhir adalah proses pelaporan, ya.
Jadi dalam proses pelaporan keuangan, ini paling tidak ada 3 laporan keuangan pokok yang harus disediakan oleh perusahaan. Nah, karena dalam program PKK ini kami lebih banyak, sebagian besar itu merupakan lembaga keuangan mikro, yaitu BUMDes dan Koperasi, maka contoh yang kami gunakan itu adalah sesuai dengan standar di pelaporan lembaga keuangan mikro. Nah, misalkan dalam pelaporan keuangan di lembaga keuangan mikro itu yang pertama itu paling tidak ada yang namanya laporan perhitungan hasil usaha atau PHU. Nah, di perusahaan-perusahaan pada umumnya ini sering disebut sebagai laporan laba rugi. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini akan memberikan informasi terkait dengan berapa jumlah kas masuk dan juga kas keluar, dan kita akan mengetahui berapa posisi saldo terakhir kas pada periode tertentu. Nah, kemudian yang terakhir adalah neraca. Neraca ini akan memberikan posisi nilai kekayaan dari perusahaan yang terdiri dari aset dan juga kewajiban, sehingga akan diketahui berapa besaran aset, berapa sumber permodalan yang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa persamaan akuntansi atau accounting equation itu sebenarnya menjelaskan atau membandingkan antara dua pos penting, yaitu yang di sebelah kanan adalah sumber dana, yang di sebelah kiri adalah penggunaan dana. Nah, kedua pos ini harus memiliki nilai yang sama. Karena berapa sumber dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan, sebegitu besar juga penggunaan dana yang digunakan untuk pembelian aset atau harta. Nah, sumber dana ini terdiri dari 2 sumber, yaitu sumber yang terdiri dari modal sendiri dari perusahaan atau sering disebut sebagai ekuitas. Nah, kalau dalam koperasi itu sering disebut sebagai simpanan anggota yang terdiri dari simpanan pokok dan wajib, serta ada modal yang memang terbentuk dari cadangan atau keuntungan yang disisihkan oleh perusahaan itu. Nah, kemudian sumber yang kedua adalah berupa utang. Utang ini bisa berupa tabungan atau simpanan yang dimiliki oleh anggota, atau yang kedua itu bisa berupa pinjaman yang diberikan oleh lembaga atau instansi-instansi yang memberikan permodalan kepada perusahaan atau lembaga keuangan mikro itu sendiri. Nah, ketika utang dan modal ini sudah terkumpul, maka langkah kedua yang dilakukan adalah melakukan proses atau aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini adalah menggunakan dana untuk pembelanjaan harta atau aset. Itu terdiri dari aset likuid, contohnya seperti kas, kemudian aset produktif, itu contohnya misalkan piutang yang akan bisa menghasilkan bunga. Kemudian itu ada aset tetap yang bisa terdiri dari tanah, gedung, mesin, dan peralatan. Kemudian ada yang keempat itu aset lain-lain. Aset lain-lain ini bisa goodwill, nama baik, ya, royalti, kemudian biaya praoperasional yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelum perusahaan itu berdiri secara resmi. Nah, kemudian dalam akuntansi kita akan mengenal yang namanya debit dan kredit. Debit dan kredit itu merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan penambahan pengurangan dari setiap akun. Nah, biasanya debit itu akan ditulis di sisi kiri, sedangkan kredit itu akan di sisi kanan. Nah, sifatnya ini akan berlawanan. Ketika misalkan contoh terjadi penambahan harta, itu akan dicatat di sisi debit. Nah, apabila terjadi pengurangan, maka dia akan dicatat di sisi sebaliknya, yaitu di sisi kredit. Nah, begitu juga contohnya dengan kewajiban. Apabila terjadi penambahan, maka dia akan dicatat di sisi kredit. Nah, sedangkan apabila terjadi pengurangan, maka sebaliknya dia akan dicatat di sisi debit. Dan begitu juga dengan modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, di tabel ini ditampilkan bahwa inilah kondisi atau posisi secara normal masing-masing akun. Akun penting atau akun yang memang pokok yang sering muncul di neraca seperti harta, kewajiban, modal, dan juga di laporan laba rugi atau laporan perhitungan hasil usaha, yaitu pendapatan dan beban.
Baik, akun dan perkiraan dan transaksi perusahaan itu setiap transaksi akan berpengaruh terhadap neraca. Setiap ada transaksi minimal akan ada 2 akun atau pos yang akan mengalami perubahan terkait dengan transaksi tersebut, ya. Dan jumlah dari transaksi tersebut atau perubahan dari akun tersebut antara debit dan kredit itu nilainya harus sama. Dan kemudian yang kedua adalah biasanya staf pembukuan akan selalu melakukan pencatatan terhadap transaksi terhadap neraca. Jadi staf pembukuan itu akan selalu melakukan pencatatan terhadap transaksi sekecil apapun yang akan mempengaruhi dari jumlah dari neraca itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah akun itu merupakan suatu media yang digunakan untuk mencatat segala bentuk transaksi, ya, transaksi keuangan yang ada dalam suatu koperasi. Secara spesifik seperti aktiva, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, secara umum akun itu berupa tabel yang dibagi menjadi 2 bagian, 2 sisi, yakni bagian kiri disebut debit dan bagian kanan disebut dengan kredit, seperti penjelasan di awal tadi. Nah, secara berkala sisi debit dan sisi kredit itu harus dipertemukan atau dijumlahkan, sehingga saldo transaksi itu akan diketahui. Nah, ini biasanya akan dilakukan ketika dalam pencatatan buku besar, ya. Jadi misalkan buku besar kas, berapa kas masuk itu akan dicatat di sisi debit dan berapa kas keluar itu akan dicatat di sisi kredit karena mengurangi jumlah kas. Nah, selisih antara debit dan kredit itu akan menghasilkan suatu nilai saldo, ya, saldo misalkan dalam kasus ini adalah saldo kas. Nah, pada saat itulah kita akan mengetahui posisi dari masing-masing akun pada periode tertentu. Nah, akun dalam koperasi, dalam kasus ini kita menggunakan koperasi, itu terdiri dari beberapa akun, misalkan dari kas, ada akun kas, ada akun piutang, ada perlengkapan, ada utang usaha. Nah, kas itu sendiri merupakan akun yang terdiri dari berapa jumlah uang kertas dan uang logam yang ada di lembaga itu atau yang ada di perusahaan itu. Sedangkan piutang anggota itu muncul ketika perusahaan itu memberikan pinjaman kepada anggota dan kemudian di kemudian hari pinjaman itu harus dikembalikan oleh anggota yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ketiga itu perlengkapan. Nah, perlengkapan ini biasanya terdiri dari ATK, itu yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari dari perusahaan. Nah, ada juga utang usaha yang muncul ketika koperasi itu melakukan transaksi pembelian secara kredit, sehingga muncullah. Nah, selain utang usaha juga ada utang bank. Utang bank ini muncul ketika koperasi itu melakukan pinjaman, meminjam sejumlah dana kepada bank, sehingga muncullah utang bank. Nah, juga ada yang namanya simpanan sukarela. Itu kewajiban atau tabungan yang dimiliki oleh anggota. Ada juga dana-dana, sejumlah titipan dana itu yang dicatat sebagai dana yang kemudian hari itu harus dikeluarkan. Kemudian ada yang namanya simpanan pokok, yaitu dana yang harus disimpan oleh anggota di awal pendirian yang digunakan sebagai modal atau ekuiti. Selain simpanan pokok juga ada simpanan wajib, itu yang dibayar tiap bulan rutin. Dan jumlahnya itu akan digunakan untuk penambahan modal atau ekuitasnya. Sedangkan ada yang modal sumbangan, ya, modal yang diperoleh dari sumbangan pemerintah berupa hibah, tidak ada pengembalian. Ada juga modal penyertaan. Modal penyertaan itu bisa berupa uang, bisa berupa modal yang dihitung atau yang dihitung nilainya, dan itu digunakan untuk mendukung kegiatan operasional di koperasi tersebut. Kemudian ada yang namanya pos cadangan. Pos cadangan ini biasanya terbentuk dari keuntungan perusahaan atau keuntungan koperasi yang disisihkan, yang bertujuan adalah untuk pengembangan usaha atau investasi baru atau untuk proses ekspansi. Nah, kemudian ada juga partisipasi bruto dan partisipasi neto. Yang membedakan antara partisipasi bruto dan neto adalah ketika sudah dikurangi dengan nilai jumlah harga pokoknya, maka muncullah yang namanya partisipasi neto. Sedangkan pendapatan dari non-anggota, ya ini pendapatan atau omset yang diperoleh dari penjualan jasa dan atau penjualan barang itu dari non-anggota.
Ada juga beban operasional. Beban operasional yang terkait dengan operasional seperti beban gaji, telepon, gaji pegawai, ya, beban operasional dan transportasi lain. Ya, kalau beban pokok ini merupakan yang langsung berhubungan dengan produk atau jasa yang dijual oleh koperasi yang bersangkutan. Kemudian beban perkoperasian, biasanya ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Ini biasanya adalah berupa biaya-biaya yang terkait dengan biaya sosial atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perkoperasian. Sumbangan, misalkan ya sumbangan dalam rangka kegiatan perkoperasian. Kemudian yang terakhir adalah sisa hasil usaha, yang merupakan selisih antara pendapatan dan juga biaya-biaya dari koperasi. Dan apabila nilainya plus, berarti sisa hasil usahanya itu mengalami keuntungan. Dan apabila minus, berarti sisa hasil usahanya itu mengalami kerugian. Nah, pengelompokan akun di buku besar itu ada dua, yaitu akun yang sifatnya real dan akun yang nominal. Akun real itu terdiri dari aktiva, utang, dan modal, sedangkan akun nominal itu dicatat biasanya di sisi laporan perhitungan hasil usaha atau laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan juga akun biaya. Nah, ini salah satu contoh yang kita gunakan untuk praktek entry jurnal, ya. Jadi misalkan ada salah satu koperasi yang namanya Koperasi Sejahtera, itu tahun 2010 dia akan mendirikan dengan jumlah calon anggota itu sebanyak 200 orang, ya. Kemudian ada beberapa jenis transaksi, ya. Di transaksi Koperasi Sejahtera Mandiri ini, misalkan yang pertama itu di tanggal 2 April 200 anggota itu menyumbangkan atau menyerahkan uangnya masing-masing sebesar 500.000 per orang, itu digunakan sebagai simpanan anggota, ya. Kemudian di tanggal 6 itu digunakan untuk membeli peralatan kantor seperti kursi, meja, komputer, itu sebesar 22 juta. Dari 22 juta itu hanya 7 juta yang dibayar tunai, sedangkan sisanya itu akan dibayar dalam jangka waktu 4 bulan ke depan. Berarti dari 22 juta hanya 7 juta. Dan 15 jutanya itu dibayar secara kredit selama 4 bulan ke depan. Kemudian yang ketiga, transaksi yang ketiga itu di tanggal 7 April tahun 2010. Itu misalkan dia membeli perlengkapan kantor itu berupa ATK sebesar 2 juta. Pembelian ini dilakukan secara tunai, berarti tidak ada muncul nanti di sana transaksi yang bersifat utang. Nah, kemudian di tanggal 2 Mei tahun 2010, anggota koperasi itu 200 anggota koperasi itu menyetorkan uang 25.000 per orang sebagai bentuk simpanan wajib anggota. Berarti ini menambah sisi simpanan wajibnya atau ekuitasnya. Lanjut di tanggal 5 Mei itu koperasi memperoleh kredit usaha. Nah, Koperasi Sejahtera Mandiri ini mendapatkan bantuan dari Bank Mandiri itu sebesar 60 juta untuk penambahan modal, ya, itu berupa kredit usaha. Nah, di tanggal 6 Mei sejumlah anggota koperasi itu menyimpan uangnya. Nah, ada beberapa anggota koperasi itu yang menyimpan uangnya itu sebesar 12 juta. Nah, di tanggal 10, 24 orang dari 200 anggota itu meminjam uang di koperasi, masing-masing nilainya 5 juta per orang. Sehingga total keseluruhannya adalah 120 juta dengan tingkat suku bunga 3% per bulan. Nah, lanjut di tanggal 29 Mei ada pembayaran pinjaman dari anggota koperasi yang terdiri dari pokok plus bunga plus jasa provisi dengan total 18 juta. Berarti ini kasnya masuk 18 juta. Nah, dari 18 juta itu 12 jutanya adalah berupa angsuran pokok, 3.600.000 yang merupakan pembayaran bunga, dan 2.400.000 merupakan jasa provisi. Nah, kemudian di tanggal 30 Mei ada 2 orang karyawan yang harus digaji, itu 600.000 per orang. Kemudian pada saat yang bersamaan di tanggal 30 Mei itu juga Koperasi Sejahtera Mandiri itu juga membayar bunga pinjaman kepada Bank Mandiri sebesar 900.000. Nah, di tanggal 31 Mei Koperasi Sejahtera Mandiri membayar utangnya kepada toko ABC sebesar 9 juta. Nah, toko ABC itu dibayarkan utang sebesar 9 juta, ya. Nah, dari transaksi ini maka itu dilakukan proses entry ke jurnal umum, ya.
dilakukan entry ke jurnal umum berdasarkan dari kaidah-kaidah yang tadi sudah disampaikan di slide awal. Di saat mana kita catat debit dan di saat mana kita harus dicatat di sisi kredit. Ikut penjelasannya. Yang pertama adalah di tanggal 2 Mei ketika 200 anggota itu menyumbangkan uangnya untuk simpanan pokok sebesar 500.000. Nah, berarti jumlah kas masuknya itu 100 juta, itu juga dicatat di sisi debit karena bertambah kasnya. Kemudian simpanan pokok bertambah karena dia merupakan ekuitas, maka dia akan dicatat di sisi kredit sebesar 100 juta. Kemudian di tanggal 6 April, pembelian peralatan kantor ya sebesar 22 juta. Nah, yang dibayar tunai itu hanya 7 juta. Berarti kas itu tercatat 7 juta di sisi kredit karena berkurang. Kemudian utang usaha itu bertambah, itu dicatat sebesar 15 juta. Maka totalnya itu sama dengan jumlah peralatan kantor yang tercatat di sisi debit sebesar 22 juta. Kemudian di tanggal 7 April pembelian peralatan kantor. Berarti kas keluar berkurang, itu dicatat di sisi kredit sebesar 2 juta. Sedangkan peralatan kantor dicatat di sisi bertambah di sisi debit sebesar 2 juta. Kemudian di tanggal 2 Mei itu 200 anggota itu membayar simpanan wajibnya sebesar 25.000. Jadi 25.000 dikali 200 maka diperolehlah kas masuk atau bertambah sebesar 5 juta. Sedangkan simpanan wajib sebagai komponen ekuitas atau modal itu bertambah sebesar 5 juta di sisi kredit. Nah, kemudian di tanggal 5 Mei itu Koperasi Sejahtera Mandiri mendapatkan fasilitas kredit usaha dari Bank Mandiri itu sebesar 60 juta. Maka kas akan bertambah dan juga utang bank akan bertambah di sisi kredit masing-masing nilainya 60 juta. Nah, kemudian di tanggal 6 Mei ada beberapa anggota yang menyimpan dananya itu berupa simpanan sukarela. Berarti kas bertambah, simpanan sukarela juga bertambah. Itu dicatat di debit, sedangkan simpanan sukarela dicatat di sisi kredit karena bertambah, itu masing-masing nilainya 12 juta. Nah, kemudian di tanggal 10 Mei itu ada beberapa anggota koperasi yang melakukan pinjaman dengan total keseluruhan itu 120 juta. Maka atas pinjaman tersebut, maka pos dari piutang anggota itu akan bertambah sebesar 120 juta, sedangkan kas itu akan berkurang. Karena berkurang itu karena terjadi proses pencairan kredit, maka akan berkurang sebesar 120 juta. Nah, di tanggal 29 Mei itu terjadi pembayaran pinjaman dari beberapa anggota dengan total keseluruhan itu 18 juta. Maka itu akan dicatat di sisi debit kas 18 juta dan di sisi kredit itu piutang anggota itu 12 juta, partisipasi jasa pinjaman dan provisi itu masing-masing 3.600.000 dan 2.400.000 itu bertambah sebagai omset dan itu akan dicatat di sisi kredit dan nilainya sama dengan jumlah kas yang masuk. Nah, kemudian yang selanjutnya di tanggal 30 Mei itu ada pembayaran gaji, beban gaji dan beban bunga itu sebesar 1.200.000 dan juga 900.000. Nah, atas penambahan beban ini maka itu akan dicatat di sisi debit. Sedangkan lawannya yaitu kas yang berkurang itu akan dicatat di sisi kredit dengan nilai yang sama sebesar 2.100.000. Nah, kemudian di transaksi yang terakhir, koperasi membayar utangnya itu kepada Toko ABC itu sebesar 9 juta. Nah, utang usahanya akan berkurang, itu akan dicatat di sisi debit itu sebesar 9 juta. Kemudian kas juga akan berkurang, itu akan dicatat di sisi kredit dengan nilai yang sama sebesar 9 juta. Nah, sesuai dengan prinsip akuntansi equation, maka sisi debit dan sisi kredit itu harus sama nilainya. Ya. Dan apabila terjadi perbedaan, maka seorang teknisi akuntansi itu harus melakukan cross check kembali terhadap penulisan nominal transaksi apakah sudah benar atau tidak. Dan apabila sudah dirasa benar, maka nilainya antara debit dan kredit itu sudah seharusnya sama. Oke, demikian yang dapat disampaikan untuk pemaparan materi pembelajaran untuk unit kompetensi entry jurnal untuk profesi teknisi akuntansi junior. Terima kasih, selamat pagi.